Ria Ricis kuliti tabiat tegurian usai mati-matian bela ibu soal petaka es kurma susu. Ria Ricis mengingatkan sikap tegurian yang sama sekali tak membelanya kala dihujat haters. Hal ini kontras dengan video klarifikasi Rian yang menyebut sang ibu sudah minta maaf pada Ria Ricis terkait pertanyaan perihal es kurma susu. Dilansir dari Wokret, Ria Ricis jadi sorotan usai tegurian klarifikasi perihal beragam tudingan yang menipanya. Yang mengungkap komentar mengejutkan bak menyindir sang suami yang kini justru memberikan klarifikasi dan seolah berusaha membela sang ibu terkait konflik perihal es kurma susu. Dulu, waktu aku dibully netizen, lalu aku minta dibela suamiku sendiri. Orang itu bilang, biar Allah yang balas, kita nggak perlu klarifikasi. Allah mah tahu. Sekarang aku tahu, bukan aku yang harus tunggu Allah balas. Emang orang itu yang nggak ada keinginan belain orang terdekatnya. Atau nggak peduli, atau malah menikmati. Tulis Ricis kembali. Reaksi jelek Ria Ricis usai tegurian klarifikasi. Sebelumnya, Rian mengomentari soal es kurma susu yang jadi penyebab Ria Ricis sakit hati pada sang ibu mertua. Rian mengungkap jika ia sudah menegur sang ibu. Dari pihak ibu Rian juga legowo meminta maaf kepada Ricis. Berikutnya saya mau bahas perihal es kurma. Itu adalah saat kunjungan pertama kali orang tua saya ke Jakarta setelah kami menikah. Dan mengundang mereka untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan anak pertama kami. Karena orang tua saya hanya berkunjung ketika kami undang. Kondisinya sedang saat sahur. Saya diberikan es kurma oleh istri saya. Dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. Sejak kapan Rian minum es? Bukannya Rian punya amandel. Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa. Cenderung masukkan seorang ibu yang biasa aja. Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya. Sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Walaupun maksudnya hanya sekedar bertanya dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya. Buktinya ada di salah satu konten di YouTube istri saya. Saya mau bahas perihal es kurma susu itu. Adalah saat kunjungan pertama kali orang tua saya ke Jakarta setelah kami menikah dan mengundang mereka untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan anak pertama kami karena orang tuanya saya hanya berkunjung ketika kami undang. Kondisinya sedang saat sahur. Saya diberikan es kurma oleh istri saya dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. Sejak kapan Rian minum es? Bukannya Rian punya amandel? Tentu itu semua situasional, terang Rian. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya yang baru menjadi suami beberapa bulan kurang sensitif menghadapi hal tersebut dan terkesan cuek. Saya sebenarnya sudah menegur ibu saya tanpa memberitahu istri saya, sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan meminta maaf kepada saya dan istri saya. Semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya. Tak cuma itu saja, Rian juga mengaku kehilangan hasrat seksual karena tertekan akibat sikap Ria Ricis pada sang ibu mertua. Rian agaknya tak rela kalau Ricis menuding sang ibu mertua mencuri hampers darinya. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorsan yang mungkin harus di-storyin. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah, pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada asisten saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bawa aja. Nah, ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di-storyin, ternyata hampers tuh udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong?
Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada. Saya selalu dalam keadaan tertekan dalam pernikahan ini. Tapi ini harus dijelaskan. Kenapa saya merasa tertekan? Ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman saja, serunya kembali. Ricis minta untuk mau di storyin, ternyata hampers tuh udah nggak ada lagi. Padahal hampers tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Saya sedih banget, kenapa ibu saya dibilang nyolong. Padahal sampai detik ini hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah di Kemang, pindah ke Bagusan, hampers itu masih ada.